Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Adni akan memberikan video yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nah, kali ini Bu Adni akan meneruskan materi kita yang kemarin. Dan sekarang adalah langsung ke contoh-contohnya saja ya. Nah, contoh yang pertama ini adalah Ferry membeli mainan seharga Rp100.000. Lalu mainan itu akan dijual dengan harga Rp120.000. Untung atau rugikah Ferry? Lalu tentukan besar persentasenya. Nah, kalau soal seperti ini berarti anak-anak harus melihat soalnya dulu yang diketahui apa saja. Di sini yang diketahui adalah Ferry membeli mainan seharga 100.000. Berarti nanti harga belinya adalah 100.000. Lalu mainan itu akan dijual dengan harga 120.000. Berarti ini harga jualnya ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 1. Harga belinya yaitu Rp100.000. Lalu harga jualnya adalah Rp120.000. Yang ditanya apakah untung atau rugi, lalu besar persentasenya berapa. Kalau untung berarti persentase untung berapa, kalau rugi persentase rugi berapa gitu ya. Nah, anak kemarin kan sudah Bu Adni catatkan untuk beberapa rumus-rumus yang perlu kalian ketahui. Nah, kalau seperti ini berarti anak-anak harus ngecek dulu ini untung atau rugi ya. Ngeceknya bagaimana? Kita lihat dari harga jualnya. Harga jualnya ternyata lebih besar dari harga beli. Nah, kondisi harga jual lebih besar dari harga beli, maka berarti untung. Jadi untung ya anak-anak ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa itu untung, maka kita harus hitung dulu besarnya untung berapa itu. Nah, besarnya untung itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya berapa? 120.000. Harga belinya 100.000. Sehingga akan diperoleh keuntungan sebesar 20.000. Nah, karena yang ditanya adalah persentasenya, maka kita bisa hitung persentase untung. Itu kemarin caranya adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 20.000 dibagi harga belinya adalah 100.000 dikali 100%. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini 4, sini 4, sini 1. Sehingga menyisakan 2 bagi 1 itu 2 dikali 10 adalah 20%. Jadi keuntungannya adalah 20%. Oke, next soal nomor 2. Pak Budi membeli motor bekas Rp3.500.000. 3 bulan kemudian dijual dengan harga Rp3.150.000. Kira-kira untung atau rugikah Pak Budi ya? Lalu tentukanlah persentasenya. Nah, kalau dilihat kasat mata aja kita sudah bisa menilai bahwa Pak Budi ini akan mengalami kerugian. Nah, anak-anak nanti bisa dituliskan apa aja yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama harga belinya. Harga belinya adalah Rp3.500.000. Lalu harga jualnya adalah Rp3.150.000. Ditanya untung atau rugi, berapa persentasenya. Nah, nanti anak-anak bisa menjawab. Kita sudah tahu bahwa ini akan rugi ya. Karena apa? Karena harga jualnya kurang dari harga beli. Maka ini berarti rugi ya anak. Nah, kita bisa menentukan besarnya rugi itu adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya 3.500.000. Harga jualnya 3.150.000. Jawabannya adalah rugi sejumlah 300
Rp50.000. Nah, kita juga bisa menghitung persentase rugi sama dengan menghitung persentase untung. Caranya adalah besarnya rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Ruginya 350.000, harga belinya adalah 3.500.000. Kita kalikan dengan 100%. Ada yang bisa disederhanakan ya. Ini 0, 0-nya 4. Ini 01, 01. 35 dibagi 35 hasilnya adalah 1. Menyisakan 1 bagi 1 adalah 1. Dikali 10 adalah 10%. Jadi mengalami rugi sebesar 10%. Semoga contoh 2 tadi bisa dipahami. 2 contoh di awal itu adalah menentukan besarnya untung dan besarnya persentase untung, dan juga menentukan atau menghitung besarnya rugi dan persentase rugi. Nah, di soal nomor 3 dan 4 ini Bu Ati akan memberikan contoh soal terkait dengan menghitung harga penjualan anak-anak. Kemarin sudah Bu Ati berikan rumus tentang harga penjualan ya. Harga jual itu rumusnya adalah 100 ditambah persentase untung dibagi 100 dikali harga beli, atau kalau rugi itu berarti persentasenya 100 tadi dikurangi dengan rugi, itu persentase rugi. Nah, untuk contoh soal nomor 3, yaitu Budina membeli perhiasan emas seharga 1.800.000. Setahun kemudian perhiasan tersebut dijual dan mengalami keuntungan 10%. Berapakah harga penjualan perhiasan itu? Nah, kembali lagi bisa dituliskan ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah Budina membeli. Jadi harga beli emasnya adalah Rp1.800.000. Kemudian setahun kemudian dijual dengan untung adalah 10%. Yang ditanya adalah harga jualnya. Kira-kira menjawabnya seperti apa anak-anak? Nah, untuk model soal seperti ini anak-anak bisa menghitung dengan 2 cara ya. Nanti Bu Ati kasih tahu baik itu cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama adalah anak-anak menghitung besarnya untung dulu. Di sini yang diketahui untungnya kan dalam persen ya. Nah, kita harus mencari besar dalam rupiahnya, nominalnya berapa itu. Caranya masih ingat ya, untuk menghitung untung, besarnya untung itu adalah persentase untung dikali dengan harga belinya. Nah, untungnya berapa? 10% dikali harga belinya Rp1.800.000. Nah, 10% itu berarti kan 10/100. Kita kalikan dengan Rp1.800.000, dan bisa kita sederhanakan ya. Ini seperti ini. Sehingga besarnya untung itu adalah 180.000. Sudah selesai? Belum. Nah, setelah kita mengetahui besarnya untung, kita bisa menghitung besarnya harga jual. Jadi harga jual, kita tahu ya, untuk menghitung harga jual itu caranya adalah harga beli ditambah dengan untungnya. Nah, harga belinya berapa? 1.800.000. Untungnya adalah 180.000. Sehingga harga jualnya itu menjadi 1.980.000 itu cara yang pertama. Berarti ada cara yang kedua, Bu? Ya, ada. Nah, cara yang kedua itu adalah cara dimana kita bisa menggunakan rumus yang sudah Bu Ati berikan kemarin, bahwa harga jual itu diperoleh dari menjumlahkan 100 dengan persentase untungnya dibagi dengan 100 dikali dengan harga beli. Jadi konsepnya adalah kayak gini anak-anak. Harga beli itu selalu bernilai 100%. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untung itu harga belinya ya 100% ini ditambah
persentase untungnya berapa. Kalau rugi berarti nanti ini dikurangi ya, harga jualnya menjadi dikurangi 100 dikurangi persentase rugi, seperti itu. Nah ini karena untung maka ditambah, sehingga 100 ditambah persentase untungnya kita tuliskan angkanya saja. Kalau 10% berarti yang ditulis adalah 10 ya, sehingga ditambah 10 dibagi 100 dikali harga belinya Rp1.800.000. Nah anak-anak ini harus dijumlahkan dulu, sehingga nanti 110 dibagi 100 dikali 1.800.000. Ini kita bisa sederhanakan ya, ini dengan ini, itu dengan itu. Nah setelah dihitung nanti hasilnya sama, yaitu Rp1.980.000. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ini masih dengan model yang sama, kita menghitung harga jual. Tapi yang diketahui kali ini dia mengalami kerugian anak-anak. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang kaos membeli 60 kaos dari grosir dengan harga Rp50.000 tiap kaos. Dia berhasil menjual semua kaos namun mengalami kerugian 15%. Tentukan harga penjualan seluruh kaos. Ya, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah pedagang kaos membeli. Harga beli satu kaos ya, satu kaos itu harga belinya Rp50.000. Nanti kita bisa tulis satu kaos Rp50.000. Nah, selanjutnya kita perlu cari dulu untuk harga beli 60 kaos. Berarti kita kalikan ya 60 dengan Rp50.000. Hasilnya adalah 3 juta rupiah anak-anak. Next, mengalami kerugian, jadi ruginya adalah 15%. Ya, yang ditanya adalah harga jual 60 kaos ya. Nah, menjawabnya bagaimana? Jawab. Kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama sama dengan menghitung untung yang tadi ya, kita harus tahu dulu besarnya kerugian anak-anak ya, besar kerugian. Jadi besar ruginya itu diperoleh dari persentase rugi dikali harga beli. Kita gunakan harga beli untuk 60 kaos, sehingga 15/100 kita kalikan dengan 3 juta. Itu. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Itu. Sehingga hasilnya adalah 450.000. Ini besar ruginya. Sehingga nanti kita bisa menghitung harga jual. Kita garis dulu. Harga jual 60 kaos. Itu caranya adalah dengan mengurangkan harga beli dengan rugi. Nah, harga belinya adalah 3 juta, ruginya adalah 450.000. Maka hasilnya adalah 2.550.000 rupiah. Nah, kita juga bisa menghitung dengan cara yang kedua. Kita gunakan rumus HJ sama dengan 100 kita kurangkan dengan persentase rugi dibagi 100 dikali harga beli, sehingga diperoleh 100 dikurangi 15
dibagi 100 dikali 3 juta. Hasilnya adalah 85 per 100 kita kalikan dengan 3 juta. Itu. Hasilnya adalah harga jual sama, yaitu 2.550.000 rupiah. Nah, dari sini nanti anak-anak bisa menentukan mau menggunakan cara yang mana, apakah cara yang pertama atau cara yang kedua gitu. Jadi intinya harga beli itu senilai 100%. Sehingga nanti di harga jual kalau dia untung maka di sini ditambah ya, 100 ditambah persentase untung. Kalau di sini rugi maka 100 dikurangi persentase ruginya. Kayak gitu anak-anak. Untuk soal nomor 5, Bu Atni akan memberikan contoh terkait dengan menghitung harga beli. Ya, menghitung harga beli. Nah, contohnya Pak Fandi membeli sepetak tanah untuk dijadikan kandang. 2 tahun kemudian, tanah itu dijual dengan harga 50 juta rupiah dan mendapat untung sebesar 25%. Tentukan harga pembelian awal tanah itu. Nah, untuk kasus seperti ini, karena kita diminta untuk menghitung harga beli, maka anak-anak langsung aja menggunakan rumusnya ya. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah penjualan harga tanah ya, harga jualnya 50 juta rupiah. Kemudian mengalami untung, untungnya persentasenya adalah 25%. Yang ditanya adalah harga belinya. Maka kita bisa langsung menghitung ya, menghitung harga beli. Nah, harga beli itu rumusnya adalah dibalik ya. Kayak menghitung harga jual cuma ditukar tempat. Jadi yang 100 di bawah pindah ke atas. Kemudian penjumlahan dari 100 dengan persentase untung maupun dikurangkan dengan rugi itu di bawah ini, jadi di switch gitu dengan harga beli dan harga jual kayak gitulah pokoknya, nanti dicek kembali rumusnya ya. Nah, 100 dibagi 100 plus 25 ini harus dijumlah dulu dikali dengan harga jual. Harga jualnya adalah 50 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 100 dibagi 125 dikali 50 juta rupiah. Nah, nanti bisa kita bagi. Kita bisa bagi ya. Ya, kita bisa bagi ini 5 juta kita bagi dengan 125. Ini bisa seperti ini dibagi ini 1, ini 4. 100 dikali 400.000. Hasilnya adalah 40 juta rupiah. Seperti itu anak-anak. Jadi kita langsung gunakan rumus aja supaya tidak terlalu ribet untuk menghitung harga belinya. Oke, untuk contoh yang terakhir, Rangga menjual sepasang sepatu dengan harga Rp190.000. Setelah dihitung ternyata dia rugi 5%. Tentukanlah harga belinya. Jadi kita bisa tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah harga jual dari sepasang sepatu itu Rp190.000. Kemudian mengalami kerugian sebesar 5%. Lalu yang ditanya adalah harga belinya. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus menghitung harga beli kalau yang diketahui harga jual dan rugi ya. Harga beli sama dengan 100 dibagi 100 min persentase rugi kali harga jual. Nah, harga beli nanti akan sama dengan 100 dibagi 100 min 5 dikali Rp190.000. Hasilnya 100 dibagi 95 dikali 190.000. Ini hasilnya kalau tidak salah sih 100 kali 2000, hasilnya adalah Rp200.000. Jadi bisa ditulis ya. Jadi
harga belinya Rp 200.000. Nah, itu anak-anak beberapa contoh soal terkait dengan harga jual, harga beli, untung dan rugi. Di kesempatan berikutnya nanti buatnya akan jelaskan tentang diskon atau potongan harga. Terima kasih.